Assalamualaikum, salam sejahtera. Sebenarnya saya agak terlambat menanggapi ACT, cuma saya ingin melihat dari sisi lain. Sepak terjang ACT, aksi cepat tanggap. Yang di sini ada bau-bau bertopeng agama. Setelah saya telusuri, padahal pendiri ACT ini sebelum ACT berdiri itu sudah digerakkan oleh kelompok-kelompok yang kita tahulah. Partai PKS terbentuklah di situ ACT dilembagakan. Dan juga ada salah satu pengurus pusatnya tokoh PKS atau pengurus PKS juga. Sebenarnya di sini sudah ada unsur-unsur bau politik. Jadi agama itu terus akan digunakan untuk topeng politik, mencari harta, mencari kekuasaan. Mereka sebetulnya bukan mengajak kebenaran kepada Islam. Kenapa? Ada unsur kebohongan. Dia nggak boleh. Agama apapun itu nggak boleh digunakan unsur politik. Padahal agama itu menyerang orang-orang yang punya ambisi politik. Karena orang punya ambisi ini nggak akan pernah habis. Ingin menguntungkan dirinya, kelompoknya saja. Dia nggak peduli dengan yang lainnya. Nah, di sini mereka menggunakan alat agama nih, ACT ini. Nanti kalau kita kritik, dibilang katanya kita ini Islamophobia. Islamophobia bagaimana? Rasulullah itu sejak dulu Nabi itu yang dikritik oleh Nabi adalah apa? Umat-umat Islam. Saya pernah ditanya sama seseorang, kok saya ini setiap hari kritik Islam? Karena saya beragama Islam. Al-Quran itu isinya kritik buat umat Islam. Kalau saya kritik belum apa-apa, nggak pakai ngelaknat. Kalau di Quran ada. Contoh di era Nabi aja. Nabi pernah berkata kepada sahabat, ada yang aku khawatirkan nanti setelah selain Dajjal, kata Nabi. Sahabat bertanya, apa ya Rasulullah? Itulah mereka ulama-ulama yang menyesatkan. Ulama su di sini apa? Ulama yang bangga dengan kemasyhuran, dilabelin dia merasa sudah punya umat banyak, dilabeli sebagai ya ada contohnya itu imam besar. Ini dia gunakan cuma apa? Dengan dia jumlah masa itu dia gunakan apa? Untuk meraih duniawi. Semuanya tuh ujung-ujungnya cuma duniawi. Bertopeng agama. Nah, itu Nabi. Apa Anda mau katakan Nabi itu juga Islamophobia? Ayo, satu lagi sahabat Nabi bertanya, banyak temukan orang-orang munafik itu apa? Di antara para kuro di sini pembaca Al-Quran. Maksudnya apa? Orang-orang yang suka bersimbol-simbol dengan agama untuk menutupin kebobrokannya menggunakan simbol-simbol agama. Ini Nabi sudah suara. Lah, kalau saya mengkritik Islam itu, saya mengkritik keluarga saya sendiri supaya lebih benar. Jadi jangan dilihat pembicaraannya apapun dulu. Lihat dulu, kritik itu suatu bentuk kasih sayang. Supaya apa? Mengajak orang lebih baik. Tapi kenapa kok orang sekarang dikit-dikit orang dikritik Islam nggak mau? Berarti sudah merasa dirinya sudah Islami. Nah, akhirnya apa? Kita ketipu dengan gerak ACT ini, aksi cepat tanggap ini. Ini terbongkar dari Tempo. Sebenarnya ini sudah harus pelajaran buat pemerintah Indonesia. Kalau di era Nabi aja sudah banyak mewarning orang-orang bertopeng agama, harusnya pemerintah itu siap-siap juga. Ini kan kemarin kan kita tahunya setelah dibongkar oleh Tempo. Udah sekian lama, lihat aja geraknya ACT itu. Siapa? Kelompok-kelompok di sebelah. Orang-orang yang memanfaatkan Islam untuk kepentingan kelompoknya dan kekuasaan. Mereka dibela oleh Anies, dibela oleh JK. Yang saya khawatir apa? Ini duit-duit dari rakyat kecil yang dia ikhlas aja ingin membantu orang lain, tapi dijadiin apa? Seperti orang miskin memberi sedekah kepada orang kaya akhirnya. Pejabat-pejabatnya dengan mobil mewah 250 juta. Ini kok bisa begitu nih yang beragama? Itu buat apa jenggot Anda itu? Buat apa Anda sholat tiap hari 5 waktu? Buat apa Anda teriak-teriak takbir? Kok Anda begitu tega? Orang yang ngasih 10 ribu, 20 ribu, Anda buat beli mobil Alphard dengan alasan ini ada sekian persen. Gak pantas. Anda seorang ulama, Anda bukan seorang manajer, Anda mewakili Islam. Bukan ulama lah, oke Anda mewakili Islam dengan jenggot, bergaya-gaya Islam. Tapi kok Anda mau sekarang terima, ini dunia akhir zaman nih. Sekarang apa? Seperti ada raja menerima sedekah dari orang miskin. Nah inilah contohnya pengurus-pengurus ACT ini. Dan saya nggak tahu lagi nih, siapa lagi yang dibagi mungkin. Bisa jadi ada ulama-ulama lain, saya nggak tahu. Pokoknya bagi siapa yang membela ACT, dia pernah memberi masih makan kepada mereka ACT. Masih keuntungan. Dan Anda tahu itu sedekah orang pokok masyarakat. Dan saya bersyukur kemarin kerja cepatnya, Densus, BNPT semua. Bongkar ini. Ini penipuan bertopeng agama. Disalurkan untuk teroris. Disalurkan oleh kelompok-kelompok di sini, grup-grup mereka
untuk menjatuhkan pemerintah juga, dijadikan kuda politik. Jadi rakyat ditipu, duitnya dikumpulin, sudah banyak, dikasih yang satu untuk direktur-direkturnya menumpuk kekayaannya, juga dibagi-bagi kepada kiai-kiai atau siapa, saya nggak tahu. Saya boleh dong curiga. Karena bau agama akan disalurkan kepada yang bau agama. Supaya aman saya bagi-bagi. Ya contohnya sampai Anies aja berat, tidak mau menutup. Kenapa? Mungkin bisa jadi Anies mendapat manfaat dari ACT. Apa? Kuda politiknya. Mereka yang meributkan. Nah, di sini harusnya apa? Saya terima kasih. Tolong Pak Densus semua BNPT selidiki. Saya curiga di sini selain disalurkan kepada orang-orang yang nggak benar, juga apa? Ada cuci uang. Ini bahaya di luar negeri. Kenapa? Kalau ada transfer dari luar negeri, masuk melalui ACT, masuk melalui lembaga-lembaga yang bertopeng agama, itu bank-bank mungkin nggak berani menyelidiki. Oh, karena ini bawa agama. Bisa jadi ini pencucian uang. Dan ujung-ujungnya apa? Untuk mengganggu NKRI. Dan ujung-ujung lagi apa? Akan jadikan alat khilafah-khilafah. Karena mereka yang duduk di ACT apa? Semuanya mendukung khilafah. Dan saya nggak pernah dengar dari siapapun. Sekalipun dari Anies menolak khilafah. JK mana? Nggak ada. Jadi saya minta pemerintah ini dalam hal ini jangan terlambat. Pokoknya apapun yang bau agama itu harus diselidiki. Ini bukan Islamofobia. Kalau Nabi aja sudah mengeluarkan kekhawatiran, ada yang lebih berat dari Dajjal adalah seorang ulama yang mencatat umat. Ada lagi yang bertopeng, orang yang paling munafik di antara kalian apa? Orang-orang yang berjubah agama. Pura-pura ibadah, pura-pura sholat. Orang yang, bagi saya Pak, orang yang suka menyembunyikan simbol-simbol itu apa? Itu untuk menyembunyikan keburukannya. Ngapain dia nunjukin simbol-simbol depan orang? Cukup keimanan saya yang melihat Tuhan. Nggak perlu saya bersimbol-simbol, harus jidat hitam, harus sorban, nggak penting. Itu apa? Saya hanya untuk dilihat orang. Ada apa? Setelah dilihat orang, nanti untuk menutupin keburukannya. Itu aja lah. Nabi aja nggak repot. Ini sekarang sorban macam-macam modelnya. Saya bingung ya deh. Kok Islam jadi buat alat-alat modis? Nah, kembali ke ACT. Ini sudah berbahaya sekali. Sampai ada bantuan teroris ke luar negeri. Nah, ini saya mohon supaya pemerintah selidikin semua lembaga-lembaga yang bertopeng agama. Di situ banyak berbahaya. Kenapa agama terus dipakai? Karena negeri kita ini mayoritas Muslim. Paling enak itu menghancurkan suatu negara menggunakan agama. Agama itu senjata yang paling ampuh. Nggak perlu dikendalikan, nggak perlu dikasih ke peluru, bisa jalan sendiri, nyerang orang. Nah ini sudah mulai ada bibit. Nah, dananya besar ini. Ini kemana dana? Mereka bengis sebetulnya. Mereka hanya mentingin kelompok mereka sendiri. Mereka nggak mendengar orang lain. Pemerintah sendiri semuanya. Bongkar semua yayasan-yayasan agama. Kalau saya boleh usul, hentikan semua penggalangan dana. Maupun Save Palestina semua. Saya nggak percaya sama orang tentang duit. Ini sudah bukti nyata. Yang orang ngaku intelektual, ngaku hebat, ngaku ketua PKS, siapa ketuanya. Ini semua ternyata Pak, mereka semua munafik. Bertopeng agama, mereka semua munafik. Justru orang-orang yang mungkin ikhlas memberinya, insya Allah diterima oleh Tuhan. Nah, di sini bongkar semua. Cukup di Indonesia itu apa? Kalau mau dikasih legal, kenapa? Zakat yang dikuasai sama diatur oleh pemerintah, atau Lazisnu punya NU, atau Muhammadiyah. Cukup 3 lembaga ini yang bisa menggalang dana. Selainnya tidak boleh. Kalau selain mau masuk, harus punya afiliasi 3 ini. Kalau nggak NU, Muhammadiyah, atau negara. Jadi tidak boleh berdiri sendiri mengumpulkan dana. Ini bahaya. Ini maling berjubah agama bagi saya. Enak-enak aja duduk. Cuma bikin label, pasang foto tokoh-tokoh, jual marketing, muka-mukanya kayak Islami, ngumpulin duit dari orang miskin. Setelah terkumpul dari orang miskin, dibagi-bagi buat mereka. Nah, ini kan maling berjubah agama. Jadi, bagi saya ini, terlambat kemarin, tapi ini mungkin ke depan untuk lebih baik. Harusnya ini yang bongkar, sudah terbongkar dari waktu dulu. Dan ini banyak lembaga begini. Banyak di keagamaan ini. Sebenarnya apa? Hanya ingin memanfaat mengumpulkan dana aja. Bantuan-bantuan. Emang paling enak bisnis itu menjual agama. Nggak ada resikonya. Kalau ketangkep nanti, biarin yang menghukum Tuhan, nanti setelah mati. Itulah yang dipakai orang sekarang itu. Jadi bagi saya ini ACT ini pelajaran berat. Ini tutup libas habis. Selidikin siapapun, harus ada yang ditahan. Dan semua indikasi ada. Dan saya bukan nuduh, tapi saya bisa sedikit memastikan. Ini ada unsur-unsur penipuan.
Kalau orang sudah menipu dengan cara yang tidak baik yang tadi itu, berarti ada bahaya lagi di dalam ini, harus ditelusuri. Bisa aja nanti dana itu dibantu untuk, siapa tahu untuk teroris di sini. Untuk kendaraannya Anies saya lihat, buat politik. Loh, kok enak betul. JK ini tutup semuanya. Oh, bagi saya orang yang membela ACT itu apa? Mereka semua pengkhianat. Atau mereka mungkin kebagian. Nah, ini jadiin alat. Laki-laki PKS di sini. Ini bahaya nih PKS. Dia pura-pura elit luar, ayo kita NKRI, tapi dia membangun di bawah kekuatan yang berbahaya ini. Ini gunakan uang loh. Kok diem aja Anda? Oh, Anda nggak tahu? Ya salah. Anda pendirinya kok nggak tahu? Nggak mungkin nggak tahu. Anda mungkin juga kebagian. Ditransfer juga siapa tahu. Ini kan hanya untuk, mungkin bisa jadi untuk dana PKS, kampanye. Maksudnya, PKS kan nggak pernah minta duit. Mungkin sudah ada sumber-sumber ini. Enaknya itulah partai bertopeng agama. Untuk menutupin kebohongannya semua, dia berjubah agama. Yang dikit assalamualaikum, barakallah, alhamdulillah. Ini cuma, bagi saya orang yang suka menebar mulutnya sok agamais, dibaliknya apa? Ada penipuan besar. Jadi saya minta kepada kepolisian, semua aparatur negara, sikap ini ACT. Jangan kasih mereka berkembang. Dan jangan berhenti di ACT. Ini berbahaya semua. Ini harus diselidiki. Ini harus ditangkap. Dan disita semua asetnya. Jeblosan penjara. Ambil itu semua hartanya. Si pengurus-pengurus yang gaji 250 juta. Nggak malu Anda, nggak gengsi. Anda kaya raya, Nek Alpat, yang bantu orang miskin. Anda terima sedekah dari orang miskin. Jangan berdalih, oh saya mau manajemen. Loh, manajemen apa, Pak? Kalau begitu Anda tidak usah jual agama. Kalau jual agama, Tuhan Anda jual. Sekali lagi lah untuk ini. Ini yang pertama dan terakhir. Kalau mau negeri ini aman, hati-hati dengan lembaga-lembaga keagamaan. Saya bukan Islamofobia, tapi justru saya nggak mau Islam ini dibuat alat politik. Waspadalah bangsa Indonesia. Besok-besok jangan Anda mengeluarkan uang kepada siapapun. Kalau Anda menyalahkan uang sedekah cukup kepada pemerintah, Lazisnu atau Muhammadiyah. Yang lainnya Anda perlu waspada. Bisa jadi dialatkan, dijadikan apa? Nanti yang khawatir apa? Anda memberi sedekah, yang ternyata sedekah itu apa? Dibuat alat nanti Pak untuk membunuh Anda sendiri. Hati-hati, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.